Training. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast ya, obrolan seru seputar guru ya. Pelatihan dasar CPNS Kabupaten Morowali tahun 2021, angkatan 89. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Jamaluddin dari instansi SDN Tanjung Tiram sebagai host ya. Dan ditemani dengan 4 orang guru cantik ya, teman-teman saya. Mungkin untuk lebih lanjutnya lagi, saya persilahkan teman-teman untuk memperkenalkan dirinya. Oke, mungkin dimulai dari Ibu Ardini Lestari dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ardini Lestari Ambula. Saya guru matematika dari instansi SMP Negeri 1 Itapondah, Kabupaten Morowali. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Ardini sudah memperkenalkan namanya. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Ibu Niwayan. Oke, kepada Ibu Niwayan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Wahyu Evayanti. Saya guru kelas 5 dari instansi SDN Wirea, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Niwayan Wahyu. Oke, selanjutnya mungkin Ibu Ninyoman. Kepada Ibu Ninyoman saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sutrini. Saya wali kelas 1 di SDN Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Ninyoman Sutrini dari SDN kelas Buleleng. Oke, selanjutnya yang terakhir, Ibu Yuli. Mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Kepada Ibu Yuli saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yulianti Barung dari SDN Pulau 3, Kecamatan Mengwi, Kepulauan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Yulianti Barung dan rekan-rekan sekalian yang sudah memperkenalkan namanya. Oke, jadi hari ini kita masuk ke acara podcast dalam temanya itu berjudul Guru Profesional Anak Bangsa yang Terpelajar ya. Oke, jadi langsung saja ya. Ini sudah banyak pertanyaan dari teman-teman ya yang ingin mempertanyakan apa sih itu. Ya, mungkin untuk lebih lanjutnya mungkin saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, saya mungkin kasih untuk Mbak Eva dulu lah. Jangan untuk Mbak Eva dulu ya. Mungkin ini Mbak Eva, mungkin bisa Mbak Eva berikan seputar atau pengertian dari apa sih itu ASN atau pengertian ASN. Oke, kepada Mbak Eva mungkin bisa menjawab. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya jelaskan sedikit pengertian dari ASN. Yang saya tahu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 itu mengatur tentang aparatur sipil negara yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama PNS dan yang kedua PTTK atau yang sering kita dengar dengan P3K atau kalau kepanjangannya pegawai pemerintah dalam perjanjian kontrak. Nah, kedua jenis aparatur sipil negara ini, kemudian yang pertama PNS, dijelaskan PNS itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu
diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pemerintah pembina kepegawaian. Nah, sementara yang dinamakan P3K itu sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Ya, jadi sudah jelas sekali perbedaan antara PNS dengan P3K itu. Saya kembalikan ke Bapak host. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari pengertian ASN. Jadi ASN itu terbagi dari dua ya Bu ya. Oke, ada yang PNS, ada yang P3K. Oke, terima kasih buat Ibu Niwayan Wahyu atas jawaban dari pertanyaan pengertian dari ASN. Mungkin selanjutnya ini saya kasih kita beralih lagi ya sama Ibu Niwayan, Ibu Ninyoman ya. Mungkin Ninyoman bisa buka mic-nya dulu. Saya mau bertanya nih sama Ibu Ninyoman. Baik. Sudah siap Bu? Oke. Untuk Ibu Ninyoman, saya yang mau pertanyakan ini apa sih permasalahan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan? Mungkin Ibu Ninyoman bisa kasih gambaran pada teman-teman. Terima kasih. Baik, atas kesempatannya. Permasalahan yang sering ditemui dunia pendidikan itu yang pertama minimnya bahan belajar mengajar, yang mana bahan belajar mengajar di sekolah itu kurang, maksudnya kayak tidak adanya perpustakaan, tidak adanya bahan ajar lainnya seperti seandainya mata pelajaran matematika, kadang guru-guru mengajar balok atau apa, mereka tidak memperlihatkan secara nyata itu balok seperti apa, kubus seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, rendahnya kualitas tenaga pendidik, di mana pendidik itu kurang memberikan ilmunya atau memberikan pelajaran kepada siswanya dengan kemampuannya yang dia miliki. Seperti dia tidak mengikuti, seandainya RPP dia hanya mengikuti RPP saja, dia tidak sekreatif mungkin memberikan bagaimana supaya siswa itu minat belajarnya semakin tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga itu tidak tersedianya fasilitas yang memadai. Banyak sekali sekolah yang kita temui bahwa fasilitas sekolahnya itu kurang sekali. Mungkin sekolah-sekolah yang terpencil, banyak sekali fasilitas yang kurang, sehingga di sekolah itu sendiri tidak mendapatkan begitu banyak fasilitas, sehingga siswanya kurang dalam menerima pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya untuk Ibu Ninyoman. Jadi berarti masalah-masalah yang sering terjadi dalam pendidikan terjadi karena mungkin yang menurut saya Bu ya, mungkin kesadaran guru dalam pembelajaran inovatif. Mungkin. Terus yang kedua itu yang kayak semacam kreativitas guru. Kita kan sebagai guru kan harus kreativitas. Menggunakan mungkin kayak RPP, mungkin bukan sebatas RPP itu, tapi harus diperkembangkan lagi. Mungkin seputar itu ya Bu ya. Mungkin kayak mungkin saya pemahaman itu saya mungkin. Oke, terima kasih Bu Ibu Ninyoman atas jawabannya ya. Oke, mungkin selanjutnya saya mau bertanya sama Ibu Yulianti. Nanti mungkin bisa dibuka mic-nya dulu. Ya Pak, terima kasih. Yang saya mau pertanyakan ini Bu, yang masalah sasaran-sasaran yang diharapkan. Yang pertama itu bagi guru itu sendiri dan staf pendidik lainnya. Terus yang kedua itu bagi siswa. Terus yang ketiga itu bagi masyarakat sekitar dan bagi instansi. Dan yang terakhir itu bagi bangsa dan negara. Mungkin Ibu Yulianti bisa menjelaskan apa-apa saja itu sasarannya dari beberapa pertanyaan saya tadi. Oke, kepada Ibu Yulianti saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, sasaran yang diharapkan bagi guru dan staf pendidik. Nah, untuk meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga pendidik, maka diharapkan mampu menjadi seorang leader bagi dirinya sendiri dan rekan-rekan sesuai tupoksinya. Menjadi contoh yang baik bagi rekan-rekan sejawatnya, sehingga ikut memberikan teladan atau prestasi-prestasi positif dalam dunia kerja.
Nah, kemudian yang kedua, sasaran yang diharapkan bagi siswa. Guru bisa menjadi orang tua, bisa menjadi fasilitator dalam mengayomi sehingga meningkatkan perilaku positif bagi siswa. Kemudian yang ketiga, sasaran bagi masyarakat. Mampu memberikan contoh yang baik, membangun kepercayaan, sehingga menumbuhkan citra yang baik seorang guru. Kemudian yang berikutnya, sasaran bagi instansi. Mampu menjadi pendidik yang profesional sehingga visi dan misi sekolah dapat terrealisasi dengan baik, serta membawa nama baik sekolah. Kemudian yang kelima, bagi bangsa dan negara, meningkatnya akses pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Jadi mungkin ada beberapa ya Bu ya. Mungkin untuk yang pertama mungkin itu menjadi contoh yang baik bagi rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan teman kerja sehingga bisa memberikan contoh yang positif dalam dunia kerja mungkin ya. Terus yang kedua itu yang saya tangkap itu tentang perilaku. Terus yang ketiga itu menumbuhkan kepercayaan untuk bisa menjadi seorang guru yang baik bagi murid-muridnya mungkin. Terus yang keempat itu sebagai mungkin menjadi pendidik yang profesional sehingga visi misi sekolah itu mempunyai tujuan dan bisa terrealisasi dengan baik. Dan yang terakhir mungkin yang untuk bangsa dan negara itu ya betul juga sih untuk menjadi akses ini yang lebih keren ini, meningkatkan akses untuk pendidikan yang lebih maju mungkin ya untuk di seluruh provinsi, terutama provinsi Sulawesi Tengah, apalagi Kabupaten Morowali mungkin. Oke, terima kasih untuk jawabannya Ibu Julian itu. Oke, selanjutnya saya mau bertanya lagi nih untuk Ibu Ardini Lestari. Sudah siap gak Bu? Oke, kalau sudah siap saya persilakan lepas mic-nya dulu. Oke, yang jadi pertanyaan saya ini mengenai tentang peningkatan kinerja dari perspektif whole of government. Oke, bagaimana Bu? Mungkin ada gambaran-gambaran tentang peningkatan kinerja gitu. Oke, kepada Ibu Ardini saya persilakan. Terima kasih. Menurut saya penerapan untuk peningkatan kinerja dari perspektif whole of government ini harusnya Bapak maaf agak ribut soalnya di jalan. Di sini dalam konsep whole of government ini sangat baik sebenarnya untuk diterapkan di dunia pendidikan, di mana whole of government ini merupakan koordinasi atau kerjasama antara baiknya dibangun oleh antara guru dengan guru, kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan orang tua siswa. Kemudian cara-cara untuk menerapkan whole of government ini dimulai dengan komunikasi antara guru. Setelah dapatkan komunikasi, kita coba dengan koordinasi, kemudian kita kolaborasi, setelah itu kita regulasi, kemudian terciptalah namanya sistem informasi. Jadi dia dapat tercipta satu informasi, satu tujuan yang bisa menerapkan whole of government ini dan meningkatkan kinerja dari guru-guru ASN khususnya. Terima kasih Bapak. Oke, Was. Jawaban singkat, padat dan jelas kalau menurut saya. Ya berarti dalam whole of government itu yang lebih terpenting mungkin itu yang masalah kerjasamanya ya, antara mungkin contoh antara siswa dan guru, antara mungkin contoh guru memberikan stimulus, siswa yang memberikan respon ya, mungkin gitu ya, kalau menurut saya. Oke, mungkin beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya buat teman-teman ya. Yang kelima itu mungkin peningkatan kinerja dari peningkatan kerja dari perspektif pelayanan publik. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan dari sarana dan prasarana. Oke, Bapak, permisi saya lagi. Oke, siap. Sini saya peningkatan kinerja dalam perspektif pelayanan publik seperti yang dijelaskan tadi Bu Nyuman.
masalah-masalah yang dia ungkapkan itu merupakan masalah-masalah dalam yang lebih khususnya itu mengenai sarana dan prasarana kebanyakan dari masalah yang dia ungkapkan. Jadi di sini pelayanan publik tidak akan berjalan dengan baik, kita tidak akan bisa melayani publik masyarakat dengan baik, apalagi khususnya dalam dunia pendidikan melayani siswa. Kita tidak akan bisa melayani itu dengan baik jika sarana dan prasarana itu tidak menunjang. Jadi baiknya pemerintah itu harus memberikan perhatian khusus kepada dunia pendidikan, apalagi siswa-siswa kita adalah masa depan calon-calon pemimpin dari negeri kita nanti ini. Oke, siap. Makasih untuk jawaban. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-6 ya, dari mungkin peningkatan kinerja dari perspektif manajemen ASN. Mungkin ada sangkut pautnya mungkin dari pertanyaan yang pertama ya. Mungkin ada teman-teman lagi yang bisa menjawab tentang peningkatan kinerja dari perspektif manajemen ASN. Mungkin kepada teman-teman ada yang mau menjawab lagi? Ibu Eva mungkin atau Ibu Yulianti? Saya saja murengkali sekalian karena ini kebetulan merupakan kedudukan dan peran ASN, jadi sekalian saja bersangkut pautan antara workforce government, pelayanan publik dan manajemen ASN. Jadi dalam perspektif dalam manajemen ASN itu untuk peningkatan kinerjanya itu kalau dalam dunia pendidikan itu guru itu harus profesional, di mana kita sekarang ini banyak guru-guru apalagi khususnya guru SD yang kebanyakan itu adalah tamatan atau lulusan hanya sebatas lulusan SMA. Jadi kita kekurangan dari guru-guru lulusan yang S1. Jadi ini mempengaruhi peningkatan kinerja dari guru itu, apalagi dunia pendidikan, sehingga manajemen ASN-nya ini masih kurang sekali di dunia pendidikan, karena khususnya di dunia pendidikan SD. Padahal pendidikan SD itu merupakan awal dari pengetahuan siswa. Di situ dibentuknya karakter siswa, pengetahuannya, bagaimana dia bagaimana dia cara dia berpikir, cara dia bersikap, harusnya dimulai dari SD. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak seperti itu kalau kita punya pendidikan saja masih kurang, pendidikan masih sebatas SMA, belum sampai S1. Makasih, Bang. Jadi mungkin kita butuh calon pendidik yang memang mempunyai nilai-nilai dasar mungkin untuk sebagai guru, mungkin ya, kreativitas yang lebih lagi gitu, biar tidak menonton untuk murid-murid, biar bisa memberikan pembelajaran yang lebih berkreasi lagi mungkin ya Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir ya buat teman-teman ya. Oke. Ketika telah dilakukan peningkatan dari 3 perspektif tersebut, ASN diharapkan mampu menjadi ASN yang sesuai yang tertuang dalam tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut yang berbunyi melindungi segala bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia. Mungkin ada bisa yang kasih gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin Ibu Eva atau Ibu. Ya, saya Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya rangkum sedikit. Ketika telah dilakukannya peningkatan dari 3 perspektif yang sudah dijelaskan Ibu Ardini Lestari, kita sebagai guru diharapkan mampu menjadi aparatur sipil negara yang profesional dan berkualitas, seperti yang tertuang dalam Tujuan Negara Republik Indonesia, bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yaitu yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, di sini saya garis bawahi bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut menggambarkan sebuah cita-cita luhur serta harapan negara dalam membangun sumber daya manusia yang unggul guna tercapainya kehidupan yang adil, yang makmur, dan sejahtera. Upaya yang telah dilakukan, terus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ya, mungkin seperti itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Terima kasih buat untuk jawaban-jawaban yang lebih mungkin lebih menarik. Mungkin sebenarnya sih butuh waktu panjang untuk cerita masalah seputar informasi tentang guru ya. Tapi mungkin lebih singkat lagi mungkin sampai di sini dulu ya. Mungkin saya bisa kasih kesimpulan dulu ya mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi mungkin kalau saya mungkin ya sebagai kesimpulan mungkin poin ketiga ya, meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas seperti melalui pembiayaan pendidikan yang gratis, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, pemberian beasiswa, dan penambahan sarana pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, yang kreatif, inovatif, dan bertakwa. Mungkin itu yang harus diterapkan untuk di dunia pendidikan sekarang, lebih utama di Sulawesi Tengah mungkin ya, apalagi Kabupaten Morowali. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Terima kasih untuk teman-teman, sehat selalu. Semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Oke, saya tutup dengan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.